Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan juga semangat meskipun kita belum bisa pembelajaran dengan tatap muka. Tetap jaga kesehatan ya, semoga kondisi segera membaik dan kita bisa masuk sekolah. Jadi kita bisa belajar dengan lebih optimal. Oke, hari ini kita akan belajar tentang KD 3.2, yaitu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam tanaman yang akan kita pelajari di jurusan kita ATPH atau Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Hari ini kita akan membahas keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kita lihat tujuannya apa, mengapa kita harus belajar tentang K3. Yang pertama, mengidentifikasi unsur atau bahan berisiko tinggi terhadap gangguan K3. Yang kedua, mengidentifikasi jenis, fungsi komponen K3 sebelum penggunaan alat, mesin, dan bahan yang berbahaya. 3. Mengidentifikasi tindakan antisipasi mengurangi risiko K3. 4. Menentukan alat pelindung diri atau APD. 5. Mengidentifikasi peralatan darurat. 6. Menghitung risiko pekerjaan terhadap K3. 7. Menerapkan prosedur K3. Nah, untuk K3 ini ada dasar hukumnya, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ini lebih terkhusus ya untuk para tenaga kerja atau karyawan di perusahaan, di pabrik dengan segala aktivitasnya yang harus dilindungi keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, di sini ditampilkan ada pasal 2 ayat 1, yaitu setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan sistem manajemen K3. Kemudian pada ayat yang kedua, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja wajib dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. Ini sangat penting, mungkin besok anak-anak sudah memasuki dunia kerja, jadi sudah tahu bahwa ada undang-undang atau peraturan yang menjamin tentang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini juga akan nanti kita terapkan bagaimana kegiatan di sekolah, terutama dalam pembelajaran, bisa melindungi guru, karyawan, dan juga siswa dalam satu kesatuan yang berkegiatan di sekolah. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja tetap bisa terjaga. Kemudian dalam melaksanakan prosedur K3 ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama menerapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen K3. Yang kedua, merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan K3. Tadi sudah kita bahas tentang tujuan ya, kemudian kebijakan ada peraturannya, untuk sasaran ya jelas kalau di sekolah pasti sasarannya adalah seluruh warga sekolah. Kalau untuk perusahaan berarti ya karyawan dan pekerja yang ada di perusahaan itu. Kemudian untuk penerapan prosedur K3 ada beberapa hal, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pada setiap laboratorium atau bengkel atau ruangan dibuatkan tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua orang yang akan masuk ke lab, ke ruangan. Ini besok kita akan pelajari ya, di sekolah ada laboratorium, ada bengkel, dan ada ruangan-ruangan yang tentunya harus kita perhatikan tata tertib penggunaan alat-alatnya dan juga prosedurnya. Kemudian yang kedua, setiap alat yang dioperasikan dengan menggunakan mesin harus dibuatkan instruksi kerjanya.
misalnya besok anak-anak akan menggunakan hand traktor, nah pasti akan disampaikan dulu prosedur kerjanya bagaimana untuk memulai, dan juga setelah selesai harus apa yang harus kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, pada setiap ruangan dibuatkan poster-poster tentang keselamatan kerja yang intinya mengingatkan dan mengajak semuanya saja, warga sekolah atau mungkin di tempat kerja, untuk menjaga keselamatan kerja. Di sini ada contoh, itu ada gambar tengkorak ya. Poison itu racun. Nah, mungkin racun-racun yang berbahaya harus diperhatikan juga. Mungkin anak-anak besok menggunakan pupuk kimia, menggunakan pestisida yang mengandung bahan kimia, harus diperhatikan prosedur kerjanya bagaimana. Harus selalu cuci tangan, menggunakan masker dan sebagainya untuk menjaga keselamatan kerja anak-anak. Kemudian untuk menerapkan kebijakan K3 secara efektif, itu tadi harus dipantau, dievaluasi, kemudian dilaksanakan secara berkesinambungan. Jadi dalam setiap kegiatan ya prosedur kerja harus diperhatikan untuk menjaga selalu K3. Nah, ini mari kita perhatikan gambar yang ada. Ini adalah foto teman-teman kita yang akan melaksanakan pembersihan rumput dengan menggunakan mesin potong rumput. Dalam hubungannya dengan K3, silahkan diperhatikan kegiatan tersebut dan kedua anak tersebut hubungannya dengan keselamatan dan juga kesehatan kerja. Perhatikan gambarnya, nanti akan ada tugas yang berhubungan dengan kegiatan dalam foto tersebut. Untuk tugas yang pertama, setelah kita belajar tadi tentang K3, ada sasaran, tujuan, kemudian prosedur, apa yang kamu ketahui tentang K3 itu. Kemudian yang kedua, boleh nanti dilihat kembali gambarnya pada slide 10, kegiatan pemotongan rumput yang dilaksanakan oleh teman-teman. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah mereka sudah memperhatikan K3 dengan baik? Kalau sudah baik, ya mohon dijelaskan di mana letak. Oh, saya setuju, mereka sudah melaksanakan K3 dengan baik. Dijelaskan juga kalau memang mereka belum melaksanakan K3 dengan baik. Nah, coba jelaskan jawaban anak-anak. Hanya itu dua tugas yang saya berikan. Semoga anak-anak mengerjakan dengan baik. Silakan ditulis, kemudian difoto dan dikirimkan pada ibu. Silakan dikirim ke di Google Classroom di KD.2 tentang K3 ini. Mohon dikerjakan ya, jadi bisa nilai anak-anak bisa masuk. Meskipun kita tidak bertatap muka, ada tugas yang harus dikerjakan. Kemudian ingat baik-baik, jaga kesehatan, jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan, tetap semangat, kemudian patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan anak-anak, sehingga nanti ketika kita sudah waktunya memungkinkan, kita bisa masuk pembelajaran bersama-sama. Dan jangan lupa K3 itu untuk diketahui dan diterapkan. Oke, tetap semangat. Semoga pelajaran hari ini sungguh bisa diterima dan bermanfaat bagi anak-anak. SMK bisa.